Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan yaitu bab kedua ya. Dengan bab kedua ini beberapa tema dengan judul bukti iman. Bukti imannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah salah satunya dengan menutup aib ya. Pandai-pandai bersyukur dan memelihara lisannya. Untuk materi yang kemarin, alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan yaitu bab daripada memelihara lisan. Yang mana terdapat dalilnya perintah daripada kita menjaga lisan ini sendiri. Quran surah Al-Ahzab 70 sampai 71. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sedikit kita mereview ya, sedikit saja, bahwasanya lisan ini memang tidaklah bertulang, tetapi sangat mudah sekali menghantarkan manusia ke dalam api neraka. Jika memang kesalahannya itu mungkin sangat fatal, membuat orang sakit hati, membuat keributan sampai memecah belah. Biasanya itu terjadi ya berawal dari hatinya yang sudah rusak. Hatinya yang memang sudah dia ini tidak baik, sehingga mempunyai niat atau tujuan yang jelek, akhirnya diaplikasikan dengan lisannya, menyebar hoax ya, menggibah, bagian daripada itu kan diaplikasikan dengan lisannya ya. Menggibah itu sebenarnya juga tidak hanya dengan prakteknya, tidak hanya dengan mulut saja,
atau lisan, tetapi dengan jari jemari kita. Ya, jari jemari kita ini bisa saja menjadi salah satu praktek di dalam proses penggibahan itu. Sedangkan lisan ini adalah memperkuat daripada proses gibah itu sendiri. Dengan berbagai macam tipu daya ataupun ucapan-ucapan yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diperbaiki. Dalam arti diperbaiki di sini adalah ketika memang dia sudah terbiasa, kalau tidak menggibah, tidak berkata kotor, ya kan, itu dia ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, ini sudah susah. Tetap bisa diperbaiki, tetapi membutuhkan proses. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak menginginkan itu ya. Tidak menginginkan itu sehingga kita menjaga daripada lisan kita untuk tidak bermudah-mudahan berbicara yang tidak seperlunya. Ya. Selanjutnya ialah menutup aib orang lain. Ya, ini yang terakhir ya, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini dibahas juga di dalam Surah Al-Balad 8-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Ya, mau digunakan untuk kemaksiatan atau kebaikan juga bisa. Lidahnya ya digunakan untuk berkata baik atau justru sebaliknya, dan 2 buah bibirnya. Ya. Maka sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu juga akan mendapatkan balasan yang sesuai. Jika kita membicarakan keburukan orang lain dan itu tidak terbukti keburukannya, maka jatuhlah fitnah, dosa jariah. Yang difitnah itu mungkin tidak ridho, bahkan mungkin dia bermunajah kepada Allah karena dia ini dizalimi, meminta kepada Allah untuk diberikan hukuman kepada yang memfitnah itu tadi, maka itu sangatlah mustajab. Maka janganlah bermain-main dengan lisan ya, dengan bermudah-mudahan menzalimi orang lain. Jika tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam saja. Termasuk aib yang juga mungkin kita mengetahui aib seseorang. Jika itu memang terbukti dan memang itu harus disampaikan kepada orang lain, maka sampaikan. Jika memang tidak perlu, maka tidak perlu untuk disampaikan. Karena kemarin juga sudah sempat kita bahas di dalam fawaid hadisnya ya. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah juga akan senantiasa menolong hambanya selama ia juga mau menolong saudaranya. Fawaidnya adalah jika ada aib yang memang tidak dikenal di hadapan manusia yang lain, maka hendaklah yang berbuat maksiat ini diberikan nasihat. Jadi kalau kita mengetahui maksiat, yang mana itu mungkin baru kita saja yang melihat kemaksiatan itu, dan belum diketahui oleh banyak orang,
Jika kita memang mampu untuk memberikan nasihat, jika kita memang mampu untuk memberikan masukan dan saran, maka kita lakukan itu. Jangan kita mendiamkan saja. Kecuali kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan semua itu, maka ya sudah, kita cukup diam dan mengingkari perbuatan maksiatnya. Yang kedua adalah, adapun untuk aib yang dilihat secara langsung, maka segera untuk diingkari sesuai dengan kemampuan. Ya. Jika kita melihat kemaksiatan itu dan tidak mampu untuk menasehati dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, ada kemaksiatan, jangan kita cegah dengan fisik kita, jangan. Ya. Maka kita ingkari sesuai dengan kemampuan. Orang yang sudah dikenal kefasikan atau kemaksiatannya, maka boleh dibongkar aibnya dan tidak perlu ditutupi. Ini jika memang sudah kerusakan yang sangat besar, jika akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ketika kita mampu untuk melakukan itu, maka dibongkar sekalian. Ya, jangan memilih itu banyak uang korupsi yang dia pakai, uangnya akan digunakan untuk membuat hiburan malam. Kalau nanti dia jadi pejabat misalkan begitu, maka tidak perlu kita tutupi, karena kalau nanti dia punya jabatan dan dia ini orang yang fasik ya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan sudah jelas kemaksiatannya, maka kita sampaikan kepada orang lain semampu kita, teman, saudara, tidak usah milih itu misalkan, dan sebagainya. Ya, itu untuk bab yang kedua, anak-anak sekalian, sangat banyak sekali untuk temanya. Maka dari itu, marilah kita jangan sekali-kali bermudah-mudahan untuk menggibah. Jangan bermudah-mudahan untuk berbicara yang tidak penting, sehingga nanti timbul fitnah dan sebagainya. Dan jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam membongkar, ya, mengumbar aib orang lain. Baik, untuk yang bab ketiga, kita masuk kepada bab yang ketiga, ialah tema kita, ya, menghindari perkelahian, minum minuman keras, dan menghindari daripada narkoba ya, narkoba maksudnya. Beberapa poin yang akan saya atau kita bahas ini juga merupakan sumber daripada kemaksiatan. Ya. Misal contoh di sini ialah menghindari perkelahian, permusuhan, yang mana awal mula daripada permusuhan, perkelahian ini biasanya adalah dari lisannya manusia. Bisa saja ada orang yang dua kubu yang ingin berkelahi atau ingin tawuran. Ya, kan banyak toh di sekitar kita itu masihan dua kubu saling berkelahi, saling tawuran. Ini justru malah kebanyakan pelajar ya. Nauzubillah min dzalik. Ini banyak sekali pelajar yang pulang sekolah ternyata membawa senjata tajam, ternyata membawa celurit, bahkan tidak segan untuk membunuh lawannya. Nauzubillah min dzalik. Inilah jika dibiarkan terus-menerus, maka sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan daripada orang tua,
dan ini adalah sumber daripada malapetaka. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, generasi muda bisanya adalah berkelahi. Dia justru tidak berprestasi, justru bisanya berkelahi. Berkelahi hanya untuk apa? Untuk egonya masing-masing. Berbeda kalau di dalam ring ya. Kalau di dalam ring ada tinju, ada apa itu yang memang sudah resmi, itu terarah, ada aturan, ada wasitnya. Ya kalau tawuran, siapa yang menjadi wasit? Bahkan banyak korban yang melayang. Ada yang tangannya putus, ya, dan sampai meninggal di tempat. Dan itu banyak sekali pelajar. Itulah yang membuat semakin rusaknya negara kita karena degradasi moral, degradasi adab. Yang disalahkan siapa? Berbagai macam. Yang utama ialah lingkungan. Lingkungan ini bisa membentuk karakter seseorang. Ya, orang yang baik jika berada di tempat yang buruk, maka lambat laun ia juga pasti akan mengikuti keburukan. Orang yang buruk, orang yang jahat, jika berada di lingkungan yang baik, maka sedikit demi sedikit ya, dia pasti akan terbuka hatinya, terketuk pintu hatinya untuk menjadi orang yang baik. Rumusnya yang pertama itu. Yang kedua ialah peran serta keluarga. Jadi seorang orang tua ya, orang tua, ayah, ibu, punya kakak, punya adik, dan sebagainya. Maka pentingnya penanaman ilmu agama yang kuat itu akan membentengi kita ketika ingin melakukan atau ingin berbuat keburukan ataupun kemaksiatan. Kalau anak itu baik, tetapi lingkungan buruk, maka bisa dipastikan lebih banyak si anak ini akan mengikuti keburukan. Itu lambat laun seperti itu. Maka membeli lingkungan yang baik itu jugalah sangat mahal. Jika kita memang mampu untuk menghindari tempat itu, ya kita hindari. Jika memang tidak mampu, setidaknya kita meminimalisir dengan berkumpul dengan orang-orang yang tidak jahat, misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang ya masih baiklah dengan akhlaknya, kepribadiannya. Ya, menghindari perkelahian atau keributan ataupun tawuran. Pengertian di dalam tawuran itu sendiri menurut Islam, bahkan Islam pun juga membahas ya. Tawuran ini bukan hanya atau perkelahian ini bukan hanya tidak menjadi pembahasan di dalam Islam, ternyata juga masuk di dalam pembahasan Islam, hukum Islam. Perkelahian baik itu perkelahian secara individu ataupun kelompok.
Pengertian tawuran menurut Islam adalah tindakan perkelahian, permusuhan yang dilakukan dengan keji, saling melukai, dan bahkan bisa saja berniat ingin saling membunuh. Coba kita analisa daripada pernyataan ahli, ini berdasarkan daripada ahli hukum ya, hukum Islam ya, yang mana pasti di dalam sebuah tawuran itu ada semacam niat ingin melukai lawan. Dan pasti sudah ada niat untuk saling membunuh. Nah, ini jeleknya di situ memang. Padahal hadisnya jelas juga sudah mungkin kalian masih ingat atau mengetahui. Ya, kita ini tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin itu sangatlah mahal. Ya, sangatlah mahal, sangat berharga. Hukum tawuran atau perkelahian di dalam Islam ialah jelas haram, tidak bisa dibenarkan, ya, tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun, kecuali jika memang dalam kondisi darurat yang mana itu kita tidak memulai, tetapi karena kita ini sebagai umat Islam dituntut untuk bisa membela diri, maka kita membela diri semampunya. Ya, jika misalkan tiba-tiba kita dipukuli orang, ya kita melawan semampu kita. Jangan justru malah diam. Siapa yang mau badannya sakit kan? Tapi katanya tidak boleh saling tawuran. Nah, kita tidak memulai, tetapi dari pihak sanalah yang memulai, maka kita tidak boleh diam. Tetapi ketika sudah ya sudah, tidak usah balas dendam, misalkan begitu. Kita laporkan kepada pihak berwajib. Kita minta untuk diselesaikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jangan main hakim sendiri. Jika kita dipukuli orang, ya juga jangan diam, itu bodoh. Kita dipukuli orang, silahkan dipukuli saja saya ya. Bismillah, saya kuat ya. Tewas nanti. Konyol ya. Kita kalau tidak mau sakit ya kita bela diri. Atau kalau perlu pakai langkah kaki 1000. Lari. Lari saja ya. Jurus langkah kaki 1000. Lari. Ya, minta tolong orang dan sebagainya. Ya, itu lebih aman ya. Jadi anak-anak sekalian, di dalam Islam itu sendiri sudah dilarang untuk melakukan perbuatan keji, yaitu tawuran ataupun perseteruan ataupun perkelahian. Lebih baik kalau ingin berkelahi di gelanggang saja, ikut tinju misalkan, atau yang resmi ya, yang di situ ada wasitnya, itu pasti fair. Pasti fair dan pasti adil kan begitu. Kalau tawuran yang banyak kita jumpai sampai memakan korban ya, maaf ini biasanya ada di daerah mana kota-kota besar ya. Nah, biasanya begitu. Ya, ini memang menjadi PR bersama ya. Karena memang membentuk lingkungan yang baik itu tidaklah mudah.
Kalaupun kita baik tapi lingkungan tidak baik, ya kita sendiri juga khawatir akan ikut arus tidak baik. Jika kita mengikuti alur mereka, semakin hari akan semakin tergerus iman kita juga, sehingga ikut keburukan. Maka sebisa mungkin kita memilih untuk bertempat tinggal di tempat yang baik. Tawuran atau perkelahian baik secara individu ataupun kelompok ini dilarang di dalam agama Islam. Di dalam agama kita ini sangatlah dilarang dan menjadi hukum yang haram. Karena Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk tidak untuk membahayakan orang lain, itu tidak pernah diajarkan. Justru yang diajarkan itu ialah melindungi jiwa kita, melindungi diri kita. La doraro dororo wala diroro. Ya. Bagaimana agar kita ini tidak membahayakan orang lain. Dan tentu saja kita ini berusaha untuk melindungi jiwa kita. Jiwa raga kita ini harus kita lindungi. Ya, ada sesuatu yang membahayakan, maka ya kita pergi begitu. Jangan malah kita ikut-ikutan. Ada kumpul-kumpul itu kita mendengar, oh ini mau tawuran, ayo ikut ya. Ya, kita ikut. Ya, ya bagaimana kita bisa menolaknya saja. Semampu kita tolak saja sudah. Jangan ikut-ikutan kan begitu. Nanti kalau kita ikut-ikutan, siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Orang tua kita kasihan di rumah kalau nanti terjadi apa-apa dengan kita. Kamu pernah membayangkan nggak? Nah, gitu. Kita pernah membayangkan nggak? Ya kan, ada anak SMP berangkat sekolah, minta uang saku ke orang tuanya, ya, minta uang saku ke orang tuanya, pamitnya berangkat sekolah, ternyata tidak sekolah, mampir ke warung sampai siang harinya tawuran. Kalau terjadi apa-apa, tangkap polisi. Ya kalau masih hidup ya. Kalau masih hidup ditangkap polisi. Kadang ada warga yang menangkap, dipukuli sendiri oleh warga karena jengkel. Siapa yang rugi? Yang rugi ya kita sendiri dan orang tua kasihan. Terlebih lagi kalau misalkan sampai meninggal. Memang nggak mikir sampai sebegitunya. Yang mereka pikirkan adalah egonya masing-masing. Ya, coba kalau mereka awali dengan sholat misalkan, sholat sunnah misalkan, dengan sholat yang sebenar-benarnya ya, maka yakinlah tawuran itu tidak akan pernah terjadi. Karena sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia mau berbuat maksiat setelah sholat itu pasti berpikir, tadi saya barusan sholat, tidak pantas untuk melakukan kemaksiatan dan keburukan. Ya, baik anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih daripada mukadimah, masih daripada pembukaan perjumpaan kita pada bab yang ketiga ini, yaitu menghindari perkelahian, perseteruan, tawuran, yang mana ini masuk di dalam akhlakul karimah,
Karena orang tawuran itu kamu lihat mengganggu jalan, bahkan juga pakai petasan, pakai senjata tajam. Kasihan ya, kasihan diri mereka sendiri dan juga kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau memang itu ada orang tuanya, dia masih sekolah ya, maka kasihan juga orang tuanya. Demikian anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dijadikanlah kita ini golongan orang-orang yang soleh, golongan yang ahli surga. Istiqomah terus untuk belajar ya. Demikian, syukron, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.